Selamat datang di Project SEO Channel. Channel ini membahas seputar optimasi SEO dan website. Oke, untuk kali ini bahasan yang akan kita ulas adalah seputar bagaimana cara memilih niche blog. Jadi kalau kita mau membuat sebuah blog, biasanya memang kita kebingungan, apalagi bagi para pemula biasanya memang kebingungan untuk menentukan niche atau tema apa saja sebetulnya yang akan kita bahas dalam blog kita. Oke, di dalam membuat sebuah blog, kita memang bisa menentukan apakah kita mau main di micro niche ataupun juga di niche yang lebih luas. Misalnya kalau kita bahas niche yang lebih luas, tentunya kita di dalam satu blog membahas banyak hal, mulai dari bisnis, kemudian keuangan, dan lain sebagainya. Sementara kalau kita main di mikro ataupun juga yang lebih spesifik, tentunya bahasan yang kita ulas di dalam blog kita pastinya juga lebih spesifik. Misalnya hanya membahas seputar kesehatan, ataupun juga di bawah kesehatan ada mikro niche lainnya. Misalnya hanya membahas seputar diet ataupun lain sebagainya. Itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kita mau bahas secara spesifik, biasanya memang nilai CPC ataupun juga nilai klik dari iklan AdSense jika kemudian nanti disetujui itu biasanya lebih besar. Namun kekurangannya tentu kita tidak bisa menulis lebih luas. Misalnya kalau kita mau main di micro niche atau niche yang spesifik untuk tema diet, lalu kemudian kita memilih domain misalnya cara diet, maka yang dibahas tentu hanya itu-itu saja. Kalaupun kita misalnya bahas soal lain yang tidak berhubungan dengan diet, sepertinya nanti akan agak rancu juga, bingung juga untuk mengembangkannya. Beda halnya kalau kita misalkan memilih brand domain seperti yang penjelasannya sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Itu kita bisa lebih bebas untuk membuat artikel tentang apa saja. Kemudian nanti niche dari artikel yang dibahas kita buat dalam bentuk kategori. Dalam satu brand domain kita dalam blog nanti bisa buat beberapa pilihan kategori tertentu. Oke, balik lagi ke bagaimana cara memilih niche yang tepat. Ataupun lebih detailnya kalau misalnya kita mau banyak bahas apa saja di blog, kita coba main di kategori tema atau topik apa saja sebetulnya yang memang potensial sekaligus juga memungkinkan kita dapat untung lebih besar dari blog tersebut. Oke, dalam hal ini jika kita memang mau memilih tema blog yang tepat, kita bisa lihat dari CPC. Istilahnya kalau kita mainnya nanti monetisasinya dengan AdSense, maka kita harus perhatikan nilai CPC yang besar itu di tema apa saja atau topik apa saja. Tidak semua topik itu memiliki nilai CPC yang besar. Nah, salah satu cara mudahnya sebetulnya kita harus berpikir ataupun juga lihat fenomena yang ada, kira-kira di topik apa saja orang selama ini beriklan di Google. Jadi, jika kita sudah tahu itu, maka nanti bukan hal yang sulit untuk kita bisa menemukan beberapa pilihan tema atau topik yang kiranya potensial untuk kita sebagai publisher mendapatkan income yang lebih besar. Nah, berdasarkan fakta yang ada, kita juga harus bisa tentukan apakah main di bahasa Inggris ataupun lokal. Kalau kita main di bahasa Inggris, kita bisa lihat ini. Di sini ada 10 best niche for AdSense. Jadi ada 10 niche yang memiliki nilai CPC tinggi untuk AdSense. Di sini kita lihat yang pertama adalah tema insurance. Oke, di luar negeri banyak sekali orang yang kemudian beriklan di Google untuk tema asuransi.
Maka dari itu, blogger yang menulis artikel dengan tema asuransi akan mendapatkan kesempatan untuk menayangkan iklan lebih banyak. Sehingga dengan demikian tentunya nanti potensi penghasilannya juga akan lebih besar. Jadi kalau punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, bisa nulis blog atau membuat blog bahasa Inggris dengan salah satunya tema asuransi. Kemudian selanjutnya ada online education atau belajar online, pendidikan online, gelar online, kuliah online dan lain sebagainya, tapi di dalam bahasa Inggris. Biasanya yang beriklan mereka dari Harvard Online, Udemy dan lain sebagainya. Kemudian kata kunci yang bisa kita bidik ada free online course, paid online course, online bestseller dan lain sebagainya. Kemudian nilai CPC yang bisa didapatkan juga tentu lumayan cukup besar untuk satu kliknya. Namun sayangnya di sini kompetisinya juga ternyata banyak yang cukup besar, tapi ada juga yang low. Kita bisa pilih saja. Kemudian ada marketing, ada advertising, kemudian ada legal, attorney, biasanya berhubungan dengan kuasa hukum atau kantor hukum. Oke, dan itulah tema-tema yang kiranya potensial untuk kita membuat blog bahasa Inggris dengan nilai CPC tinggi. Kemudian kalau kita main di Indonesia, kita lihat nih salah satu sumber. Ada beberapa pilihan tema blog yang kiranya memiliki nilai HPK atau High Paying Keyword atau nilai bayaran keyword yang cukup besar. Istilahnya CPC kalau dalam bahasa Inggris. Click per cost. Oke, di sini ada beberapa pilihan dalam meningkatkan penghasilan memilih niche blog. Yang pertama kita bisa memilih review produk. Biasanya beberapa produk tertentu baik itu software dan lain sebagainya yang diiklankan oleh para pemiliknya, kemudian kita review, maka potensi kita untuk bisa mendapatkan pembayaran lebih besar sangat mungkin. Kemudian juga selanjutnya ada tema teknologi dan peralatan elektronik. Kemudian juga ada niche kesehatan, sama dengan luar negeri juga kesehatan, kebugaran, dan nutrisi memiliki nilai HPK yang tinggi. Kemudian ada komputer dan internet, kemudian ada fashion dan kecantikan, kemudian ada niche traveling dan hiburan, kemudian ada bisnis online ataupun juga make money online. Biasanya bisnis online atau make money online biasanya banyak sekali pencariannya. Namun sekarang kompetisinya cukup tinggi juga, tapi penghasilannya cukup besar. Kita bisa mendapatkan bukan hanya dari Google AdSense saja, tapi juga kita bisa pasang beberapa kode referral atau kode undangan untuk mengundang teman, dan itu potensi penghasilannya pasti lebih besar lagi. Kemudian HPK lainnya juga ada sumbangan, donasi, asuransi, penerbangan, kesehatan, teknologi, dan lain sebagainya. Setidaknya itulah beberapa pilihan tema untuk niche blog bahasa Indonesia yang kemudian bisa kita coba gunakan. Kemudian juga kalau kita main di niche yang CPC-nya tinggi, apalagi main di blog bule luar negeri, kita bisa lihat beberapa faktanya nih. Misalkan blog dengan pengunjung asal Amerika. Ini tampilan halamannya 7 kali, tapi ada satu klik yang masuk dan nilai pembayarannya mencapai 446.000. Jadi lumayan. Ini juga Amerika Serikat, dia ada satu klik mendapatkan pembayaran 578.000 untuk nilai PPS tayangannya. Kemudian di sini penghasilan taksirnya 13.000, 19.000. Biasanya kalau kita main di blog Indo itu paling gede 3.000. Kebanyakan di angka 1.000 untuk satu klik iklan. Sedangkan untuk luar negeri kita bisa dapat 13.000, kemudian 19.000 untuk satunya. Tentu ini lebih besar potensinya. Demikian juga kalau kita misalnya main di niche yang punya nilai besar,
CPC-nya atau HPK-nya, nanti potensi penghasilannya juga satu klik bisa besar pula. Jadi pemilihan niche yang tepat, pertama kalau memang tujuannya untuk menghasilkan uang atau mengeruk uang dari online, maka kita harus cari tema atau topik yang memiliki CPC tinggi. Kemudian selanjutnya selain itu juga akan lebih baik jika kita menyesuaikan dengan hobi atau minat ataupun juga skill yang kita miliki tentang topik tersebut. Ini penting kalau kita mau menulis sendiri. Supaya apa? Supaya nanti kita merasa tidak terpaksa saat akan menulis artikel setiap harinya, karena memang sesuai dengan topik yang kita sukai ataupun juga mungkin skill yang kita miliki saat ini. Oke, sekian untuk tema kali ini tentang bagaimana cara memilih niche untuk blog, terutama bagi para pemula. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.